Firman Minggu 29 April 2024. Bacaan pertama. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan. Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi, setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Bacaan kedua. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian iman untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Akulah pohon anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kau memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pohon anggur, dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar
seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Butir permenungan nomor 1. Meminta dan berdoa kepada Tuhan akan dikabulkan jika kita tinggal di dalam nama Yesus. Untuk tinggal di dalam Yesus, kita melepaskan semua kemelekatan kita kepada dunia, ketergantungan kepada dunia, dan terutama kelekatan kepada dosa dan iblis. Hari-hari ini doa-doa kita tidak terkabul karena kita masih mengandalkan kemampuan duniawi, mengandalkan jabatan, mengandalkan kekuatan dunia, dan masih melekat pada dosa-dosa. Butir permenungan nomor 2. Setiap orang dilihat dari buahnya. Buah yang baik berasal dari proses yang baik, perawatan, penyiraman, pemupukan, dan perhatian. Setiap perbuatan adalah menanam sesuatu. Setiap menanam adalah menghasilkan panen. Menanam kebaikan menuai berkah. Menanam kejahatan akan menuai kutuk. Kita selalu diminta untuk berbuah banyak dalam perbuatan kebaikan. Butir permenungan nomor 3. Selalu ada kesempatan kedua untuk berubah. Kita seringkali jatuh, tetapi selalu ada waktu untuk bangun lagi. Paulus pernah jatuh menjadi seorang pembunuh dan pemburu nyawa orang-orang beriman. Namun sentuhan Tuhan Yesus membuat Paulus berubah. Yang tadi isi hatinya penuh kebencian, kini berubah menjadi cinta. Yang tadinya pembunuh, kini menjadi pencinta dan pengasih. Setiap kita selalu diberi kesempatan kedua untuk hidup yang baru. Butir permenungan nomor 4. Kita percaya Yesuslah yang menarik kita kepadanya, yang menancapkan pokok hati kita kepada hatinya. Kita percaya salib Kristus telah memanggil kita untuk senantiasa tertancap pada Yesus, dan kita pasti berbuah di dalam Yesus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.